Yang pertama yang harus kalian pikirkan ketika kalian memang ingin terjun ke dunia YouTube, kalian cukup pikirkan apa sih ide konten yang memang bisa membuat penonton betah menonton video kalian. Cukup kalian pikirkan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dapur Tutorial bersama saya Henka Yuji. Oke teman-teman, kalian percaya nggak kalau rekomendasi itu tidak memilih-milih channel maupun yang besar, yang kecil, rekomendasi itu tetap hadir ya teman-teman. Kalau saya sih percaya hal itu, karena saya merasakan itu sendiri di channel saya ini hingga channel ini bisa sampai di titik ini. Nah, saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman perjalanan saya di dunia YouTube. Mungkin kalau dibilang besar, channel ini masih kecil ya teman-teman, tapi saya cukup bersyukur sehingga sampai ke titik ini dan cukup lumayan berat juga. Jadi buat teman-teman yang saat ini mengeluh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hingga 1 tahun channel kalian belum monetisasi, percayalah, itu bukan perjuangan yang sebenarnya. Perjuangan yang sebenarnya itu adalah ketika channel kalian sudah dimonetisasi, bagaimana kalian mengembangkan channel supaya rekomendasi dan view dari video kalian itu tetap stabil. Itu yang paling sulit. Jadi yang sulit itu bukan mengejar monetisasinya, tapi ketika channel kalian sudah monetisasi, itulah awal yang sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita sudah monetisasi, tentunya kita berpikir atau mengimpikan sesuatu, yaitu kita berharap kita punya penghasilan di YouTube. Nah, itulah yang paling berat. Kita harus tetap konsisten, meluangkan waktu, harus bisa mengatur waktu agar pekerjaan kita, rutinitas kita tidak terganggu, dan channel YouTube kita juga tetap aktif dan penonton kita stabil. Nah, bagaimana cara membuat penonton itu stabil? Yaitu kita harus konsisten dan rutin upload video agar penonton kita itu tidak terlalu lama menunggu video terbaru dari kita. Sehingga tentunya kalau memang kita ingin mendapat penghasilan dari YouTube, tentunya kita harus juga fokus di dua sisi. Yang pertama fokus di YouTube, yang kedua fokus dengan rutinitas atau aktivitas kita sehari-hari, yaitu bekerja. Mungkin buat teman-teman yang memiliki pekerjaan yang memang itu pekerjaan tetap dan YouTube adalah awalnya sampingan, nggak mungkin kan di awal kita monetisasi, kita meninggalkan pekerjaan kita, tapi kita malah fokus di YouTube yang kita belum tahu kedepannya seperti apa. Lain hal kalau channel kalian itu sudah besar. Nah, kembali ke topik awal tadi, saya memulai nge-YouTube itu di tahun 2017. Memang channel awal saya memang di bidang tutorial juga. Jadi dari dulu saya memang hobi dan suka berbicara di depan kamera seperti ini, walaupun tidak seprofesional channel-channel besar yang lain ya teman-teman. Tapi saya hobi berbicara di depan kamera seperti ini. Jadi tutorial pertama saya itu tentang usaha yang saya jalankan. Jadi saya membawakan tutorial bagaimana perawatan usaha yang saya tekuni. Mungkin saja orang di luar juga memiliki usaha yang sama seperti saya, jadi saya membawakan tutorialnya. Nah, setelah itu karena ketidaktahuan saya di bidang YouTube dan memilih tema atau topik-topik channel yang jangka panjang, akhirnya channel tersebut, yaitu saya kehabisan ide dari topik tersebut. Jadi intinya saya salah dalam memilih topik. Ternyata topik yang saya lakukan, yaitu yang berkaitan dengan usaha saya, itu tidak memiliki topik jangka panjang. Artinya ini sudah saya lakukan, tutorial ini sudah saya lakukan, yang ini sudah. Setelah semua sudah saya lakukan, setelah itu saya kehabisan ide. Nah, 2018 saya berhenti di YouTube. Ada 6 bulan, 7 bulan, mungkin lebih kurang ada 1 tahun saya tidak nge-YouTube. 2019 saya pengen nge-YouTube lagi, dan saya buat channel ini pertama kalinya dengan nama Dapur Uki dan sekarang menjadi Dapur Tutorial. Nah, kenapa saya buat Dapur Uki? Karena dulu itu saya membuat channel lagi itu fokus kepada kuliner. Nah, ketika itu lagi-lagi saya down. Jadi saya patah semangat karena 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan video saya tidak mendapatkan penonton. Ada sih penonton, cuman perkembangannya sangat lambat ya teman-teman, karena mungkin uh, untuk kuliner mungkin lebih banyak persaingan channel-channel lain, yaitu dengan konsep dapur yang mewah, semua peralatannya mewah, sedangkan ya tutorial untuk channel-channel pemula seperti saya waktu itu cukup terbilang dengan peralatan dan keadaan dapur yang sederhana teman-teman. Ya mungkin itu salah satu faktor yang membuat channel saya itu tidak berkembang. Nah, setelah itu di pertengahan 2019, setelah 5 bulan membangun channel dapur tutorial ini dengan tema masakan awalnya, saya vakum kembali. 6 bulan lamanya channel ini saya biarkan, saya tidak pernah lihat. Nah, setelah 6 bulan saya
tinggalkan channel ini. Saya ingat kembali pengen YouTube lagi di 2020. Saya lihat ketika saya membuka beranda channel saya yaitu Dapur Tutorial ini, waktu itu subscriber saya sudah 950 subscriber. Yang awalnya channel ini 6 bulan yang lalu saya tinggalkan, subscribernya hanya 100. Setelah 6 bulan saya tinggalkan, saya lihat kembali ternyata subscribernya sudah menjadi 950. Saya kaget, tapi bikin saya semangat juga untuk YouTube lagi, karena hanya 950, tinggal 50 subscriber lagi saya bisa mendaftar monetisasi. Dalam pemikiran saya seperti itu. Nah, karena keterbatasan waktu, saya putuskan untuk kembali merubah channel ini, topik channel ini menjadi channel tutorial. Nah, makanya saya buat channel tutorial untuk YouTuber pemula hingga sekarang. Nah, disitulah 1 bulan berikutnya channel ini monetisasi, dan alhamdulillah hingga sekarang. Jadi kesimpulannya, seperti yang saya bilang di awal tadi, saya percaya rekomendasi untuk setiap channel itu pasti ada, dan semua channel itu akan mendapat giliran. Yang penting kita sabar. Intinya, kita jangan fokus ke monetisasinya. Ketika kita memulai YouTube, kita jangan bayangkan berapa bulan ya saya monetisasi, apakah 2 bulan, 3 bulan saya sudah bisa monetisasi. Kalian jangan pikirkan ke arah sana. Yang pertama yang harus kalian pikirkan ketika kalian memang ingin terjun ke dunia YouTube, kalian cukup pikirkan apa sih ide konten yang memang bisa membuat penonton betah menonton video kalian. Cukup kalian pikirkan itu aja. Setelah kalian pikirkan ide konten apa, lalu kalian pikirkan thumbnail atau tampilan awal video kalian itu seperti apa. Jadi cukup 2 poin itu aja yang harus kalian pikirkan kalau memang kalian ingin membangun channel dari awal. Kalau kalian memikirkan kapan kalian monetisasi, kalian akan tidak fokus nantinya membuat channel. Kalian hanya terburu-buru bagaimana supaya kalian bisa upload setiap hari agar video kalian banyak, sehingga kalian tidak memperhatikan video kalian itu bagus atau tidaknya.